kita lihat di depan kita ini adalah yang dikenal dengan kubah hijau. Kubah hijau, di bawahnya itu adalah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau rumahnya Rasulullah, dan di dalam itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari kita bersolawat, setiap saat kita bersolawat, orangnya ada di depan, dan yang di depan ini kelak yang akan kita mintakan syafaat. Sebesar-besarnya cinta kita kepada kedua orang tua, sebesar-besarnya cinta kita kepada suami, sebesar-besarnya cinta kita kepada istri, pada kelak tak bisa menolong. Namun yang bisa menolong kita adalah pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersalam kepada beliau, karena kita datang ke kota Madinah, insya Allah diterima dengan baik oleh Rasulullah. Dengan bertandanya kita mudah masuk ke raudhahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa di samping Rasulullah, kita salam kepada Rasulullah, dengan tujuan kita kelak dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu annaka walau darjis wa taital amana wa saqtal ya umma. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nabiyal huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Salim Rasul. Salam alaika ya Rasulullah. Nurmu alaika. Salam ya Rasulullah. Iya, Taiba ya. Tunggu awak turun di sana. Bukan.
Semoga masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dipermudah oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersama-sama ke surga. Amin. Silakan Bapak duluan ke surga, antar cari saya jangan lupa. Silakan di surga juga Bapak duluan. Bolak-balik kalau dulu juga. Baik, yang penting jangan sampai lupa kalau kita pernah bersama ke sini, ke surga pun bareng-bareng insyaallah. Amin ya Allah. Ini di tempat ini yang di depan yang kita lihat sudah mulai mau dibuat sesuatu sepertinya, karena ini sudah lama nggak digusur. Walaupun tempat-tempat ini sudah digusur, baru ini mau diperbaiki lagi, diperindah, karena tempat ini adalah tempat yang penuh dengan sejarah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka orang-orang Madinah berkumpulnya di sini. Kaget dengan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di sini banyak perdebatan siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Tapi bukan pengganti sebagai Rasul, pengganti sebagai pemimpin umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang-orang Madinah, orang Madinah yang pantas menjadi pengganti Rasulullah. Kata orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy lah yang pantas menjadi pengganti Rasulullah karena Rasulullah berasal dari kota Mekah. Banyak yang mengajukan ketua-ketuanya untuk menjadi calon pemimpin. Ketika waktu itu Sayyidina Abu Bakar mengurus jenazah Rasulullah bersama Sayyidina Ali, maka Sayyidina Umar belum mendapat kabar kalau Rasulullah sudah wafat. Ketika Sayyidina Umar mendengar Rasulullah wafat, maka orang yang ngasih kabar, barang siapa yang ngasih kabar bahwa Rasulullah wafat, maka saya akan penggal kepalanya. Saking cintanya Sayyidina Umar. Dulu orang yang membenci Rasulullah, namun ketika diberi hidayah, orang yang paling sayang kepada Rasulullah. Ketika itu maka datang keluar Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, kalau engkau menyembah Rasulullah, Rasulullah manusia biasa juga. Tapi kalau engkau menyembah Allah, Allah hidup selama-lamanya. Maka pada waktu itu Sayyidina Umar betul-betul merasa kehilangan Rasulullah, Rasulullah betul-betul hilang. Maka diangkatlah Sayyidina Abu Bakar. Karena orang-orang ini mengajukan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar harus jadi pemimpin, saking beraninya. Tapi Sayyidina Umar nggak mau. Ketika Rasulullah sakit, yang mengganti imam adalah Sayyidina Abu Bakar. Itu bertanda kalau pengganti Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka diangkatlah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Namun apa yang keluar dari lisan Sayyidina Abu Bakar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu karena saking beratnya pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua pemimpin pasti diminta pertanggung jawabannya. Saking beratnya Sayyidina Abu Bakar, malah yang terucap bukan alhamdulillahirabbil alamin, malah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun bagi pemimpin yang sangat adil sekali, maka kelak orang pertama yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat ini namanya Syakifah Bani Sa'idah. Syakifah Bani Sa'idah. Syakifah Bani Sa'idah ini dulu taman. Karena sejuk di sini, banyak pohon-pohon rindang kalau di sini dulu. Jadi tempatnya orang-orang nongkrong. Setelah Rasulullah wafat, jadi ke sini tempat-tempatnya untuk bertukar pendapat. Insyaallah cukup ini dulu karena perjalanan kita masih ada ke Masjid Umamah Sayyidina Abu Bakar. Monggo kita foto-foto terlebih dahulu. Ya. Pernah jadi-jadi. Ini sudah lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10. Yang bikin museum swasta kok, Pak? Tetap pemerintah juga. Oh gitu. Yang satu yang bikin museum swasta pemerintah juga. Pemerintah yang museum mereka juga. Mereka juga. Dulu sebelah kanan ini hotel-hotel jarang laku karena semuanya ditutup. Oh. Dengan dibukanya pelataran ini. Jadi laku. Nah, itu tujuannya berarti. Tapi ini masih belum ada ininya. Ayo. Gantung.
verse orang. Masya Allah, burungnya bagus banget. Caranya? Saya mau mampir ke Ahmed Parfum. Kenapa kita nggak boleh pegang Ka'bah? Karena Ka'bah itu dilumuri vakum 60 kilo sehari. Iya. Insya Allah ada postingan semuanya. Ya, dia maunya sama ayah. Terkait juga lapangan di sini. Kita urut dari belakang ada Masjid Putih. Ini namanya Masjid Sayyidina Ali. Dan sekarang sudah direnovasi. Kemarin tempat mau roboh. Sayyidina Ali ini. Dan di sini ini nih ada menaranya ini. Yang wajib itu? Iya. Masya Allah. Ini. Bukan buat umat kita. Lewat dari situ. Namanya Masjid Sayyidina Ali. Dan tempat itu adalah pertama kali Rasulullah melaksanakan khutbah untuk publik. Nah, tempatnya di tempat Sayyidina Ali. Dan juga yang di belakang kita ini adalah Masjid Ghamamah. Jangan salah harkat. Kalau Ghamamah artinya sampah. Kalau Ghamamah artinya mendung, tapi bukan mega mendung. Dulu di daerah Madinah ini kekeringan yang luar biasa, sehingga para sahabat usul kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bagaimana kalau kita melaksanakan sholat istisqa, karena di daerah kita air sudah tidak ada. Maka Rasulullah melaksanakan sholat istisqa di tempat ini. Sholat istisqa itu adalah minta duit ya. Minta hujan. Ketika Rasulullah sholat di sini, maka selesai sholat datanglah awan dari segala penjuru. Ketika awan sudah berkumpul, maka langsung turunlah hujan. Sehingga tempat ini dikenal sebagai Masjid Ghamamah, masjid yang pertama dilaksanakan sholat sholat minta hujan. Sedangkan yang di samping kanan saya ini adalah Masjid Sayyidina Abu Bakar. Ini. Masjid Sayyidina Abu Bakar. Ini ada burungnya ya Mas? Nah, yang ada burungnya. Dan Sayyidina Abu Bakar adalah khalifah yang senang melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melakukan hal demikian ditiru oleh Sayyidina Abu Bakar. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ini pengen melaksanakannya. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, maka Sayyidina Abu Bakar ini bertanya kepada putrinya, wahai putriku, adakah sesuatu yang saya masih belum lakukan yang Rasulullah telah lakukan? Diingat-ingat sama putrinya, yang mana putrinya Sayyidina Abu Bakar juga merupakan istri Rasulullah SAW. Wahai ayahku, semua sudah ayah lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun Sayyidina Abu Bakar ini masih kurang enak pikirannya. Mungkin masih ada satu apapun yang saya masih belum lakukan. Wahai anakku, ingat oleh anaknya, wahai ayah, Rasulullah setiap pagi ngasih makan orang buta di pasar, yang mana orang buta tersebut orang yang sangat membenci Rasulullah. Ketika terdengar nama Rasulullah di telinganya, maka orang tersebut langsung ngeludah
saking bencinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar cari makanan di dapurnya, langsung pergi ke pasar mencari orang yang buta ini. Ketemu orang yang buta, maka oleh Sayyidina Abu Bakar langsung disuapin. Maka ketika disuapin, ditangkap tangannya Sayyidina Abu Bakar. Engkau siapa? Saya yang setiap pagi ngasih makan kamu. Bukan kamu orangnya. Orang yang setiap pagi ngasih makan saya, orangnya lembut, tidak seperti kamu. Kenapa lembut? Ketika Rasulullah menyuapi orang yang buta, masih dikunyah gandumnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pagi Rasulullah mendatangi pasar. Di mana orang itu? Ini saya orangnya, kata Sayyidina Abu Bakar. Bukan. Maukah saya kasih tahu siapa itu? Orangnya sudah meninggal. Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang buta itu langsung nangis, Pak. Ternyata orang yang dibenci adalah orang yang setiap hari ngasih kasih sayang kepada orang yang buta. Kira-kira kalau kita ada yang membenci kita seperti apa? Apakah kita masih menyuapi? Jadi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah wafat, namun dengan akhlak beliau Rasulullah masih bisa mengislamkan orang yang masih tertutup hidayah oleh Allah. Maka Allah kasih hidayah orang yang buta berkat dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedang berada di depannya Masjid Ghemamah, masjid yang pertama kali dilakukan sholat minta hujan atau sholat istisqa. Lihat nih. Jadi di masjid inilah umat Islam pertama kali melaksanakan sholat istisqa ya. Pada waktu itu terjadi kemarau yang lumayan panjang sampai persediaan air habis, dan umat Islam meminta pada Rasulullah untuk melaksanakan sholat istisqa, dan dilaksanakanlah di masjid ini. Dan kemudian awan mendung langsung menyelimuti langit ya, dan turunlah hujan. Oleh sebab itu masjid ini disebut sebagai Masjid Ghemamah atau artinya mendung. Segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada di depan atau sekitar Masjid Nabawi, dan ini jam 6 lebih 6 menit ya pagi, ya segitulah kira-kira, dan suasananya lagi bagus banget. Ini sunrise ya, kita lihat sunrise ya, lihat, Masya Allah. Jadi inilah sunrise di Masjid Nabawi. Mataharinya indah sekali dan banyak burung-burung yang berterbangan. Semoga kita semua bisa kesini untuk menikmati langsung betapa indahnya pemandangan ini. Oke, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan atau sekitar Masjid Nabawi, dan ini jam 6 lebih 6 menit ya pagi. Ya, itulah kira-kira, dan suasananya lagi bagus banget, sunrise ya, dengan sunrise ya, Masya Allah. Inilah sunrise di Masjid Nabawi. Semoga kita semua bisa kesini untuk menikmati langsung betapa indahnya pemandangan.
Lihat sini Mama. Senyum. Hah? Karena yang bersampingan Museum Rasulullah, Museum Al-Quran digusur juga. Bertahan 2 tahun ya. Kenapa dibangun megah-megah 2 tahun digusur? Karena rame ya. Loh, Karena rame. Lucu ya. Orang. Yang misalkan rame, oh ini kesempatan. Orang yang rame dipertahankan. ini nggak terlalu rame, tapi Ada yang sebelah sana museum yang baru. Maksudnya 25 hari. Kalau museum yang dekat arah Gua Hira itu Museum Wahyu. Museum Wahyu. Maksudnya 20 Itu masuknya rial. berapa? 20 rial. 10 Rial. Di sana ada saat Kalau ke sana bagusnya mana? malam bagus ya. Sekarang muter. Tapi ini dekat sama hotel kita kalau muter. Ada hal Nanti balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Allah, kamu Rasulullah. Mari kita lihat di depan kita. Ini adalah yang dikenal dengan kubah hijau. Kubah hijau, di bawahnya itu adalah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau rumahnya Rasulullah, dan di dalam itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari kita bersolawat, setiap saat
kita bersolawat, orangnya ada di depan. Dan yang di depan ini kelak yang akan kita mintakan syafaat. Sebesar-besarnya cinta kita kepada kedua orang tua, sebesar-besarnya cinta kita kepada suami, sebesar-besarnya cinta kita kepada istri, pada kelak tak bisa menolong. Namun yang bisa menolong kita adalah pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersalam kepada beliau, karena kita datang ke kota Madinah, insya Allah diterima dengan baik oleh Rasulullah. Dengan bertandanya kita mudah masuk ke raudhahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa di samping Rasulullah, kita salam kepada Rasulullah dengan tujuan kita kelak dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Habiballah. Assalamualaikum. Ya Safwatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu annaka walau darjis wa taital amala wa saqtal ya umma. Assalamualaikum ya Habiballah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nabiyal huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Salim Rasul. Salam alaika ya Rasulullah. Nurmu alaika. Salam ya Rasulullah. Nama anak kita, Salim alaika ya Rasulullah. Salam alaika ya Rasulullah. Sebut nama orang-orang yang baik. Salim alaika ya Rasulullah. Salam alaika ya Rasulullah. Salam alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Salam alaika ya Rasulullah. Salam Mari alaika kita ya Rasulullah. berdoa melalui Salam alaika ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kami masih banyak dosa, Kau sempatkan umur kami berziarah kepada orang yang paling mulia, pada Rasul kami. Ya Rasulullah, cari kelak kami ya Rasulullah, karena masih kami banyak dosa ya Rasulullah. Beri kami syafaatmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, cari kedua orang tua kami ya Rasulullah. Cari ayah, cari ibu kami ya Rasulullah. Kumpulkan kelak di surgamu ya Rasulullah. Doakan kepada Allah keberkahan hidup kami. Kami sadar banyak dosa. Mungkin doa kami masih terhalang dengan dosa kami. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah. Sebelum kami meninggalkan kota Madinah ini, Allah telah menghapus dosa-dosa kami. Allah telah menghapus dosa-dosa kepada ayah ibunda kami, kedurhakaan kami yang masih sempat menyakiti hati ayah ibu kami. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah dengan kemuliaan-Mu ya Rasulullah.
adalah tanda kalau kita masih bisa membina, masih bisa kembali bersama suami, anak-anak kita berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sabdanya Rasulullah, barang siapa yang berziarah kepadaku, maka wajib syafaat bagi orang-orang yang berziarah. Semoga kita kelak yang akan mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. السلام عليك يا رسول الله عرفنا ندرياني السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi berada di Masjid Nabawi dan di belakang saya adalah kubah yang dikenal dengan nama Kubah Hijau. Di bawah itu adalah makam Rasulullah SAW. Coba lihat. Nah, di situ adalah makam Rasulullah SAW, manusia paling sempurna yang kita rindukan syafaatnya kelak di Yaumil Qiyamah. Di sanalah beliau. Luar biasa sekali kan, rasanya kayak mimpi bisa sedekat ini dengan Rasulullah SAW. Masya Allah, semoga kita nanti bisa mendapatkan syafaat beliau di Yaumul Qiyamah. Dan kepada semua orang yang melihat video ini, saya doakan semoga kita semua bisa kembali ke sini untuk melihat secara langsung Kubah Hijau dan merasakan dekatnya Rasulullah SAW di tempat ini secara langsung. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini mana?